Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan, dan selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya mohon maaf karena teknis ya tadi terkait dengan jaringan di sini. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Selamat datang di program untuk harus riset dan publikasi. Ini sejatinya adalah pertemuan yang ketiga ya. Dan sekali lagi mohon maaf tadi saya sudah setia menunggu ya hampir 10-15 menit nih. Alhamdulillah ya. Ini saya ini juga ininya mati juga nih. Baik, menghemat waktu hari ini ada pembicara kita yaitu Bapak Hasbi Siddiqi, ya, MSc, yang akan memaparkan terkait dengan metode penelitian. Dan nanti kalau ada waktu saya juga akan membahas juga terkait dengan metode penelitian kualitatif ya. Insya Allah besok juga akan berlanjut juga ke kualitatif lebih detail, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada Ustaz Hasbi Siddiqi untuk memaparkan materinya terkait dengan riset metodologi baik di dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah. Kepada Pak Hasbi Siddiqi, MSc, saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak Hasbi. Sangat jelas. Ya, mungkin di sini saya hanya ingin sharing ya. Ini tentang metode penelitian ekonomi dan bisnis syariah ya, Pak Dr. Misbah ya. Oh iya. Nah, ini karena ada kata-kata syariahnya ya, maka kita harus ini juga nih ya, tidak boleh lepas juga dari yang berbau syariah atau berbau Islam ya. Nah, bicara syariah atau Islam ya, walaupun sebenarnya itu antara syariah dan Islam itu sebenarnya beda ya. Kalau syariah itu tata cara ya, kalau Islam itu ya ininya objeknya ya, atau ininya yang menjadi subjek atau objeknya gitu ya. Nah, tapi sering sekali kita itu menyamakan ya. Oke lah, kita mungkin lepas dari istilah-istilah ya, yang intinya itu maksudnya adalah bagaimana Islam ya ini bisa menggunakan atau mungkin ya selama ini kita selalu membayangkan Islam itu adalah sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak bisa diukur, tapi sebenarnya Islam pun bisa diukur ya dengan metode-metode penelitian gitu ya. Dan bahkan ya apabila kita tarik ke sejarah dulu ketika Rasulullah SAW ya, ketika berperang ya, Rasulullah SAW itu selalu melakukan analisa ya, melakukan analisa-analisa yang mana itu tidak jauh dari kuantitatif dan kualitatif ya. Contohnya ya, ketika perang ya, Rasulullah SAW itu selalu mengutus spy atau mata-mata ya, kalau tidak salah Ammar bin Yasir ya. Nah, Ammar bin Yasir ini diperintah oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah pernah ya untuk menghitung jumlah alas kaki ya pasukan musuh ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena dari hitung-hitungan jumlah alas kaki ini Rasulullah itu bisa menganalisa. Ini ibaratnya seperti analisa kuantitatif ini ya. Jadi dari jumlah alas kaki itu maka bisa dihitung berapa jumlah musuh ya. Nah, kalau jumlah musuh terhitung ya, maka jumlah kekuatannya terhitung ya. Nah, jumlah kekuatannya terhitung maka sudah bisa dianalisa ini kekuatannya sekian gitu ya. Nah, itu kuantitatif tuh ya. Nah, walaupun sebenarnya kuantitatif itu tidak selalu identik angka ya. Kualitatif pun juga maksud saya itu kuantitatif itu bukan cuma angka ya, tapi ada lebih dari itu ya, kuantitatif itu ya. Bahkan kualitatif pun juga terkadang ada angkanya juga gitu ya. Bukan cuma kualitatif itu tanpa angka lalu kuantitatif itu dengan angka, bukan ya. Jadi kualitatif pun juga terkadang pakai angka, tapi cara analisanya beda ya. Cara analisanya itu berbeda.
Nah, kalau kuantitatif tadi ya, jadi Rasulullah SAW ya itu menganalisa dari jumlah angka ya yang ada ini berpengaruh terhadap variabel berikutnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kuantitatif itu angka berpengaruh terhadap angka berikutnya gitu ya. Angka yang berpengaruh terhadap angka berikutnya. Kalau bahas kita kita itu ada variabel independen, ada variabel dependent ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat ya. Nah, tadi itu yang jumlah sendal itu dia variabel independen ya, bebas ya. Jumlah sendal itu yang menjadi tolak ukurnya gitu ya, jumlah sendal pasukan musuh gitu ya. Nah, yang menjadi terikatnya itu nanti ya jumlah pasukan musuh itu ya. Nah, dari jumlah pasukan musuh itu akan terhitung kira-kira kekuatannya berapa nih, musuh ini berapa gitu ya. Jadi tidak perlu apa namanya, menghitung jumlah musuh secara ini ya, secara apa namanya, terang-terangan, tapi bisa lihat juga dari jumlah sendalnya ya. Yang mana Rasulullah SAW itu mengutus sahabat Ammar bin Yasir kalau nggak salah yang menjadi spy ya, yang selalu menjadi spy atau mata-mata Rasulullah SAW untuk menembus ke jantung pertahanan musuh ya. Luar biasa ini Rasulullah SAW dan para sahabat tuh luar biasa cerdasnya ya. Nah, lalu begitu pula dengan kualitatif ya. Kualitatif pun juga apa namanya Rasulullah SAW pun juga apa namanya melakukan analisa-analisa kualitatif yaitu dengan cara apa? Ketika perang kalau tidak salah itu perang ini ya, Uhud ya. Nah, selepas perang Uhud ya, ketika itu pasukan muslimin ya yang hampir kalah ya, Rasulullah itu mengutus lagi seorang mata-mata ya spy untuk melihat ya bagaimana musuh itu apa namanya kendaraan musuh ya, dan analisa dari kendaraan musuh. Nah, kendaraan musuh ini dianalisa. Musuh ini menambatkan unta atau ya ini kualitatif ya. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW mengutus sahabat ya, coba misalnya kita apa ke bahasa kita gitu ya. Coba kau lihat ya, Rasulullah itu nyuruh sahabat ya untuk menganalisa, untuk melihat ya musuh itu di sana dia menambatkan kuda atau menambatkan unta. Nah, akhirnya sahabat itu pun datang ya dan melaporkan pada Rasulullah SAW bahwa musuh itu menambatkan unta. Nah, berarti kalau musuh itu menambatkan unta, berarti musuh itu akan balik ke Mekah ya. Nah, musuh akan pulang ya. Tapi kalau misalkan pasukan Mekah itu menambatkan kuda ya, berarti dia akan datang lagi ke Madinah dan Rasulullah SAW mengatakan kalau mereka datang menyerang kembali, maka aku akan menghabisi mereka gitu. Kalau nggak salah ya, itu ada riwayatnya ya. Nah, di sini kita ingin ambil analisa ininya ya, kualitatifnya ya. Ini menarik ya. Jadi istilahnya ini kita menggunakan konten analisis ya. Makanya kita apa namanya kualitatif ini menggunakan konten analisis ya. Nah, kualitatif ini sebenarnya sering sekali ya dilakukan oleh para ulama salafus saleh kita ya kualitatif ya. Tapi lebih banyak pada konten analisis ya. Berikan apa analisa gitu ya. Namanya konten analisis ya. Nah, begitu pula dengan kuantitatif ya. Kuantitatif tadi Rasulullah SAW itu menganalisa walaupun ya dulu mungkin belum ada yang namanya alat-alat tools ya seperti SPSS, Evius ya, SAM, Amos yang alat-alat untuk analisa itu ya. Tapi secara logika ya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Nah, kita beranjak ke penelitian kuantitatif ini ya. Kuantitatif ini sebenarnya ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan dan juga bagaimana apa namanya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait ya, aplikasi-aplikasi yang terkait. Nah, yang pertama yang harus kita pahami memang ya yang namanya kuantitatif ya itu memang identik dengan angka, tapi bukan berarti yang setiap angka itu dia selalu kuantitatif ya.
Terkadang tadi ya, kualitatif pun juga pakai angka, tapi bagaimana kuantitatif ini menggunakan angka, ya. Nah, kalau kuantitatif dia menggunakan angka, itu dia melihat hubungan antara angka-angka tersebut gitu ya. Nah, hubungan angka-angka ini dia ini enggak istilahnya itu ada pengaruhnya atau tidak gitu ya. Terus juga hubungan antara angka-angka itu pun juga harus ada teorinya gitu ya. Harus ada dasarnya ya yang menjadi, dasar analisa itu ya. Nah, tadi sering disebut dengan variabel X dan variabel Y gitu ya. Variabel apa namanya bebas dan variabel terikat ya. Nah, secara Islam ya kita tidak bisa juga ya, apa namanya membebaskan variabel-variabel independen itu atau variabel-variabel bebas itu lepas dari nilai-nilai Islam atau dari nilai-nilai, syariat ya. Oleh karena itulah salah seorang ulama, khalaf ya yang zaman sekarang itu kalau tidak salah Profesor Dr. Masadul Alam Chodori ya, beliau menggunakan istilah TSR ya, yaitu Tauhid String Relationship ya. Jadi variabel independen ya, ini harus variabel yang memang ada nilai-nilai syariatnya. Ya kalau kita lihat bukunya salah seorang muridnya yaitu Pak Profesor Dr. Jadi Suryadi ya, itu beliau menggunakan istilah itu well-being ya, well-being. Ini sebenarnya kemaslahatan atau adanya nilai-nilai ketauhidan ya. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan ini diukur secara angka ya. Nah, ini apa namanya ini menarik nih ya. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan ini ya diukur secara angka. Kalau kita kan mungkin contohnya sehari-hari gini ya. Misalkan pengaruh marketing ya terhadap pengaruh marketing terhadap omset penjualan gitu ya. Nah, menurut teori TSR ya, ini nggak bisa nih ya. Yang menentukan penjualan itu bukan marketing, tapi Allah gitu ya. Ya. Yang apa menentukan apa namanya omset itu bukan marketing tapi Allah yang berkehendak. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengangkakan ya mengangkakan takdir dari Allah itu ya bisa berpengaruh terhadap omset. Nah, ini memang yang sulit dipahami ya. Bahkan Pak Profesor Jadi Suryadi itu pernah apa namanya bilang ke saya, Hasbi, kamu ngerti apa waktu itu kebetulan ya lagi ada acara sekitar tahun 2016 lalu tuh di Bapenas ya. Itu narasumbernya Pak Profesor Dr. Masadul Alam Chowdhury ya. Beliau datang langsung ke Indonesia waktu itu ya. Kebetulan beliau juga qadarullah beliau lagi jadi dosen juga di Trisakti ya. Nah, beliau jadi dosen juga di Trisakti tentang TSR. Ternyata TSR ini luar biasa sulitnya ya dipahami ya. Nah, ternyata apa namanya waktu itu Pak Dr. Jadi Suryadi mengatakan pada saya, Hasbi kamu paham apa yang dikatakan oleh apa Pak Profesor Dr. Masadul Alam Chowdhury gitu. Nah, ketika itu saya mau jawab enggak, saya merasa gengsi gitu ya. Saya bilang oh yang ngerti dikit gitu ya. Padahal saya sendiri juga nggak ngerti-ngerti banget gitu kan. Terus Pak Profesor Dr. Jadi Suryadi bilang gini ke saya, hebat kamu Hasbi, udah ngerti dikit. Saya aja 6 tahun belajar sama beliau nggak ngerti sama sekali. Ya, tapi beliau hebat ya, Pak Dr. Jadi Suryadi itu hebat, dia punya turunan teorinya. Jadi walaupun beliau nggak mengerti tentang apa namanya TSR yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Masadul Alam Chowdhury, tapi beliau punya teorinya, ya teori yang berdiri sendiri yaitu well-being ya. Nah ini hampir sama sebenarnya well-being dengan TSR ini secara analisa ya kuantitatif ya. Nah, ini bagaimana ini ya, ada nilai-nilai apa, keislaman gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang itu seperti ini ya, contoh teori yang benar-benar Islam itu yang sudah mulai ada itu seperti indeks makosid syariah ya. Nah, itu kan dia, benar-benar lahir dari apa namanya, pemikir muslim gitu ya, dan juga dia tidak hanya memikirkan secara angka ya, tapi juga ada kemaslahatan-kemaslahatan gitu ya. Nah, jadi dalam dalam apa namanya kuantitatifnya ini bagaimana nih kemaslahatannya ya teorinya ini apa nih yang dibangun ya.
Terkadang kan kita ini suka terjebak ya dalam teori ini selalu saja mengatakan misalkan gini, mix marketing dalam sudut pandang syariah gitu ya. Nah, padahal mix marketing sendiri itu dia berawal dari teori, barat gitu, yang mana teori barat itu belum ada nilai-nilai, keislaman. Lalu kita hadapkan dengan, perspektif syariah gitu kan. Nah, ini ibaratnya mohon maaf ya, seperti orang non-Islam gitu ya, lalu dipandang secara Islam gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita maksa si orang non-Islam itu, "Ayo dong masuk Islam," gitu kan. Nah, kata dia kan, "Lah mau-mau saya mau masuk Islam atau enggak, mau-mau saya gitu kan. Anda nggak punya hak gitu. Nah sama seperti teori-teori barat itu ya, kita, kita gandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah gitu ya, dalam perspektif ekonomi Islam, terus kita mau paksa-paksakan gitu. Nah terus kata si teorinya, "Loh kamu kok maksa-maksa saya?" Gitu kan, "Kalau mau ya bikin teori sendirilah," gitu ya. Jangan cuma selalu saja digandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah gitu ya. Kalau kalau mau ya seperti contohnya indeks makosid syariah itu ya, walaupun mungkin ya masih ada beberapa kekurangan, tapi setidaknya itu sudah jadi suatu terobosan ya dalam menggantikan teori analisa keuangan yang selama ini ada gitu loh. Nah jadi, kita dalam kuantitatif ini ya, ini kita bukan hanya, menganalisa ya, tapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan teori dasarnya gitu, hubungan antar variabelnya ini ya, ini variabel-variabel yang nyambung nggak secara syariah gitu ya. Variabel-variabel yang diakui tidak secara syariah. Jangan sampai tadi gitu ya, kita, judulnya metode penelitian ekonomi dan bisnis Islam atau syariah gitu ya. Tapi yang kita analisa ini teori-teori kapitalis, teori-teori barat yang jauh dari nilai Islam, lalu kita gandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah. Nah, ini terkadang, kita suka, terjebak gitu. Memang sih ini level ini mungkin ini udah level-level disertasi gitu ya, mengembangkan, tapi ya cobalah yang sudah ada ini kita pakai gitu, jangan lagi ya yang penelitian-penelitian ini selalu saja yang syariah ini seolah-olah kita ini jadi kayak gong aja gitu loh ya. Wah ini syariah nih ya, dalam perspektif syariah gitu ya. Tapi juga kita harus mensosialisasikan juga teori-teori yang memang dia memang sudah syariah dari awalnya ya, seperti contohnya seperti indeks makosid syariah gitu ya, yang menggantikan analisa laporan keuangan yang selama ini kita pakai ya kan. Nah, kan kadang-kadang kita ALK itu ya, itu apa tuh current ratio ya kan, terus apa gitu, tes aset rasio itu kan semuanya sebenarnya hanya, angka-angka perbandingan aja gitu kan. Lalu dari angka-angka, perbandingan itu kita kita, analisa lagi hubungannya dengan, angka yang lain gitu kan. Nah itu kan sebenarnya angka-angka saja gitu ya, yang mana angka itu mungkin bisa di-setting ya, angka itu bisa di-setting. Nah cobalah kita ya, dalam metode kuantitatif perspektif syariah ini, cobalah pertama kita harus melihat bagaimana ini fenomena, sekarang ini ya, dalam dalam sudut pandang keimanan kita ya. Contoh misalkan ada bencana alam ya. Nah ini bencana alam ini mungkin ya kalau secara geografi atau secara apa, misal kita katakan, "Oh iya ini ada pergeseran lempeng bumi," gitu ya. Nah coba kita juga pakai kacamata keimanan. Nah kacamata iman misalkan, oh mungkin, tingkat ibadah kita nih ya, pengaruh tingkat ibadah terhadap intensitas bencana. Nah itu ya. Bagaimana tingkat, ibadah wilayah setempat ya, terhadap intensitas bencana. Nah ini, berbanding lurus atau berbanding terbalik nih. Lalu bagaimana, dianalisa lagi pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Contoh misalkan ya, kan lagi ada isu-isu apa tuh yang HAARP itu ya, tahu nggak HAARP? HEERP itu katanya yaitu adalah teknologi yang sedang dikembangkan oleh Amerika ya dulu ya, dari dulu itu yang bisa menyeting cuaca dan, segala macamnya itu ya. Nah, itu ada yang bilang, bencana-bencana seperti kemarin tuh di Turki ya, yang mana notabene-nya itu adalah orang-orang Islam ya, tapi juga terkena bencana juga ya. Nah, coba kita pakai analisa tadi itu ya. Analisa pertama nih ya, analisa pertama, bagaimana pengaruh intensitas ibadah masyarakat setempat terhadap
bencana. Nah, misalkan wah nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Nah, coba kita lihat eksternalnya gitu ya. Oh, ternyata ada makar dari orang-orang non-Islam gitu ya. Ada makar mereka yang membuat tetap terjadi bencana. Nah, itu kan menarik tuh ya kan, daripada apa namanya, teori barat yang selalu kita ini kan ya, apa namanya, kita gandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah ya. Nah, tapi coba kita apa namanya, dengan nilai-nilai keislaman juga gitu yang sudah ada dan kita lihat fenomena di masyarakat ya. Apa nih yang menarik gitu ya, apa namanya, yang menarik ini apa nih gitu. Terus banyak sih sebenarnya ya dalam apa namanya, dalam kehidupan Rasulullah SAW itu banyak yang bisa kita analisa ya seperti pola makan beliau nih ya misalkan ya, eee, pengaruh, apa namanya, misalkan cara makan ya, pengaruh, intensitas makan terhadap kesehatan ya, tingkat kesehatan ya. Nah itu juga bisa ya, dengan angka-angka ya. Jadi yang menjadi variabel bebasnya itu adalah bagaimana intensitas makan ya. Nah, karena kan ada hadisnya ya, isilah perutmu sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara ya. Nah, bagaimana nih analisa lambung ini ya, sepertiganya Pak Dokter Misno dengan sepertiga saya beda ya. Nah nah coba apa namanya, bagaimana nih ya, yang menjadi variabel bebas itu ya, intensitas makan ya kan. Nah lalu yang jadi terikatnya itu kesehatan ya. Karena di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu orangnya sehat-sehat semua ya. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu sakitnya cuma 2 kali ya. Cuma sakitnya 2 kali dan Rasulullah SAW itu nggak pernah sakit perut atau tidak pernah buang-buang air seperti kita ya. Nah ini kan berarti ada pola makan yang mana bisa dianalisa yang menjadi variabel bebas ya, yang menjadi variabel yang bisa menentukan tingkat kesehatan. Nah, makanya saya juga tertarik juga nih Pak Dr. Misno nih ya. Saya kan lagi mau bikin disertasi juga nih ya. Ya, Kemarin tuh di seminarnya Pak Dr. Adi ya, Pak yang di Breto itu saya udah mulai apa namanya menggaungkan tentang Islamic Accounting Principle ya, yaitu prinsip akuntansi ya secara Islam ya. Karena kan yang selama ini kan cuma apa accounting principle aja gitu ya. Prinsip-prinsip akuntansi. Nah, saya lihat itu masih ada yang kurang gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih sebuah perusahaan syariah ini ya, perusahaan syariah ini dia harus ada prinsip tambahan gitu ya, harus ada prinsip tambahan yang bisa dianalisa. Ya, salah satunya itu ya, saya apa namanya, berijtihad ya dari apa yang ada zaman Rasulullah dan para sahabat ya dulu ya, yaitu bagaimana kesejahteraan mereka ya, bagaimana tingkat pendidikan mereka ya walaupun dulu itu mungkin belum ada sekolah, belum ada kampus ya, tapi ilmu mereka itu tinggi-tinggi ya. Nah, dari keilmuan mereka ini akan menciptakan ya yang namanya itu keamanan, yang namanya itu pemeliharaan ya. Jadi yang namanya keamanan itu gratis ya. Orang akan aman tanpa harus membayar security, tanpa harus membayar satpam, tanpa harus membayar apa namanya polisi, TNI ya. Oh, itu akan menjadi amannya. Palingan adanya mungkin sekarang TNI dan polisi itu untuk menjaga perbatasan kota ya. Tapi untuk dalam kotanya sendiri itu udah aman ya. Karena mereka sudah berpendidikan tinggi secara benar pendidikannya ya. Hierarki pendidikannya juga benar gitu ya, level-levelnya benar. Nah, kalau sekarang kan kita pendidikan oke ya, tapi ternyata hierarkinya tuh kacau balau juga ya. Contoh misalkan ngajar ekonomi Islam tapi sholatnya terlambat. Nah, ini kan aneh ya. Harusnya kan dulu Rasulullah ekonomi Islam itu lahir dari orang-orang yang sholatnya itu terpelihara ya. Tapi zaman sekarang ini udah ada orang yang ngajar ekonomi Islam tapi sholatnya telat gara-gara ngajar ekonomi Islam. Kan itu aneh, ironi ya kan. Jadi seolah-olah ekonomi Islam ini cuma diversifikasi atau hanya apa ya, ilmu hanya jadi ilmu biasa gitu loh. Padahal kan ini ilmu yang lahir dari ibadah ya. Ilmu yang lahir dari rasa takut kita kepada Allah gitu kan. Yang mana diawali dengan sholat.
Nah, tapi sekarang malah ada orang sholatnya telat gara-gara ngajar ekonomi Islam. Kan lucu. Nah, itu kan lucu, ya kan? Nah, itu suatu aneh ya, suatu sangat aneh gitu ya. Jadi perjuangan kita ekonomi Islam ini melupakan perjuangan yang pokok gitu loh. Nah, ini kan aneh ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi itu pertama ya tadi ya, hierarki ilmunya juga harus benar ya. Hierarki ilmu pengetahuannya juga harus runut ya. Jadi jangan sampai salah kayak tadi tuh ya, ngajar Islam tapi sholatnya telat. Nah, itu kan aneh kan, ngomong Islam tapi sholatnya telat. Nah, terus ngapain gitu loh. Siap, pasti siap. Nah, Lanjut. itu Kamu ya. lagi pasti ya, nanti kita diskusi ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi bagaimana nih variabel-variabel keimanan ya, kalau dalam metode Islam ini bagaimana variabel-variabel keimanan ini ya, ini bisa mempengaruhi variabel keimanan ini sebagai variabel Betul. bebas ya. Inilah yang menentukan ya, variabel keimanan inilah yang menentukan ya, dia variabel yang terikat ini, yang material ini. Jadi, yang imajiner ini ya, imaterial ini dia bisa mempengaruhi yang material ya. Nah, jadi, sebagai peneliti muslim ya, kita harus pertama menempatkan, yang imaterial ini gitu ya, bukan hanya semata-mata terpaku ya pada, ini saja ya, yang materi ya. Materi dengan materi gitu ya. Terkadang materi itu pun juga ternyata tidak kekal ya. Kemarin tuh di Institut Setiami ya, itu, kemarin kita ngundang Pak Dr. Ahmad Riawan Amin ya. Beliau itu menganalisa tentang keuangan ya. Beliau mengatakan bahwa, ya keuangan sekarang kita ini ya itu ya, jadi angin membackup angin gitu loh. Artinya itu sesuatu yang kosong dengan kosong. Nah, kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita menganalisa ini harus dengan nilai-nilai ruh keislaman ya, sehingga menghasilkan, keislaman gitu. Sehingga benar ininya ya. Oke, mungkin itu, sedikit sharing-nya Pak Oke, Dokter. siap. Mmm, Oke, suara saya terdengar jelas ya? iya iya. Oke, tadi berarti agak kamera sedikit. Oke, baik, terima kasih Pak Asbi atas sharing-nya. Sudah ketemu sih ininya apa untuk ide gagasannya. Ini sebenarnya masuk ke seri pertama kita ya di terkait dengan kritik terhadap positivisme dan post positivisme ya. Tapi saya pikir ini juga tidak ke depan saya yakin Pak Asbi ketika terus dikembangkan itu akan menjadi sebuah ide gagasan yang menurut saya memang sangat menarik gitu ya. Karena ini adalah perjuangan kita bahwa riset metodologi seperti di pertemuan awal itu bukan hanya mengambil dari positivisme saja ataupun post positivisme karena faktanya bahwa baik di positivisme ataupun di post positivisme dia menihilkan adanya spiritual atau agama, sedangkan Islam sendiri itu tidak ada tempat baik di post positivisme ataupun positivisme sendiri ataupun juga di post kualitatif sendiri itu tidak ada, sehingga perjuangan kita tentu saja sebagai muslim untuk bisa menjadikan din agama itu sebagai bagian dari riset metodologi. Oke, terima kasih Pak Asbi. Waktu kita sudah jam 10, ya terima kasih untuk yang sudah hadir, tapi agar lebih saya juga akan berikan sedikit materinya ya Pak Asbi ya, boleh ya? Saya inikan dulu.